Di sini di Jabatan Islam di negeri Johor juga diharamkan karena apa? Mengandung syirik dan kurafat. Sekarang ni sampai sanggup menyamar pula jadi orang Malaysia. Bukan aku je perasan yang orang tu sebenarnya orang Indonesia. Orang Melayu tu suka berseloroh, suka bergurau. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Jika kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Kesempatan hari ini Sari mau mengucapkan selamat hari ibu, Happy Mother's Day untuk ibu-ibu yang terbaik di luar sana ya. Good job! Teman-teman, di video kali ini kita mau membahas sesuatu yang selalu Sari jumpakan di FYP TikTok Sari. Berkomentar seakan-akan mereka buat macam dia adalah orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Tapi macam Sari dah lama di sini, so tahulah macam mana bila orang Malaysia bercakap ataupun berkomentar menulis bahasa Melayu macam mana. Try hard sangat untuk gunakan bahasa Melayu macam seakan-akan dia adalah orang Malaysia, tetap kita tahu juga mereka adalah orang Indonesia. Meluruskannya, kita tengok dulu beberapa video ini, lepas itu nanti kita akan bahas ya. Seperti apa videonya? Jom kita tengok dulu. Hiduplah engkau denganku. Hihihitar. Aduh, saya tertawa bukan karena keseniannya yang berada di Malaysia, tapi tertawa karena komen kalian di videonya yang sebelah itu yang minimnya edukasi. Kenapa minim edukasi? Karena kalian kurang membaca dan mempelajari budaya kalian sendiri. Asal kalian tahu ya, di Malaysia tidak pernah diklaim bahwa kuda lumping atau kuda kepang itu berasal dari negara Malaysia. Dan yang wajib kalian tahu bahwa kuda kepang dibawa oleh kakek moyang kalian sendiri yang berasal dari Ponorogo, dibawa dan yang pernah menginjakkan di tanah Melayu. Jadi di sini di Jabatan Islam di negeri Johor juga pernah menyampaikan bahwa kuda lumping itu sempat diharamkan karena apa? Mengandung syirik dan kurafat ya. Dan sekarang mereka mulai mengembangkan kesenian kuda lumping yang bersyariatkan dan berdasarkan sesuai agama Islam. Kemudian yang kalian tertawakan itu adalah hasil karya warga kalian sendiri yang berada di Malaysia. Bukan hanya di Malaysia, bahkan kuda lumping juga ada di Singapura dan juga Taiwan. Siapa yang bawakan? Itu adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Singapura ataupun Taiwan. Dan mereka juga mengadakan event-event tersebut karena ada undangan acara resmi dan sebagainya. Asalkan kalian tahu ya, bahwa di Malaysia juga banyak sekali keturunan dari orang Jawa dan mereka ingin melestarikan kebudayaan kuda kepang ataupun kuda lumping yang kalian belum tahu, dan itu adalah tradisi ya kan. Dan sekarang kalian sibuk menertawakan dan mengklaim bahwa Malaysia mengklaim kuda lumping sebagai warisan budaya di Malaysia. Hey, aku malu jika kalian menertawakan kebudayaan kalian sendiri yang berkembang dan berada di taraf internasional. Ya, didukung malah ditertawakan. Hei, dasar netizen yang tidak berpendidikan. Lepas Sari lihat di video sebelumnya, memang ramai sekali yang berkomentar ya tentang klaim lah ya, netizen Indonesia yang tak tahu macam mana sejarah macam itu ya, banyak sekali. Pernah ada apa reok Ponorogo dan juga kuda lumping. Tahu Sari, apapun di Malaysia ini maupun tradisi ataupun daripada nenek moyang itu harus berlandaskan agama Islam kan. Itu yang Sari fahami daripada komentar-komentar sebelumnya macam itu. Kalian mau menambahkan boleh juga di ruang komen dekat bawah ya. Isi tradisi yang ada di Malaysia itu kebanyakan yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang bekerja di sini. Bukan hanya di Malaysia, itu hari pun Sari ada lihat di Hong Kong ya, kalau tak silap
mereka ada juga persatuan yang kerja-kerja dekat Hong Kong itu membuat pertunjukan, tapi bukan berarti ya orang Hong Kong sana mau mengklaim pula. Jangan mudah termakan video-video, komentar-komentar ya teman-teman. Ada satu lagi video yang Sari pun terkejut, ada ke orang Malaysia berkomentar seperti ini. Sebelum kita tengok videonya, orang-orang Malaysia dengar dulu komentarnya ya. Apakah betul ini adalah orang Malaysia daripada tulisannya? Oke, Sari bacakan ya. Sorry, gue orang Melayu Malaysia, gue ya, tidak kampungan, kaya gitu. Gedung Malaysia kami tinggi, lagi kalah Jakarta. Oh, ini dia coba menjadi orang Malaysia, tapi kita tahu ya teman-teman. Sorry, gue orang Melayu Malaysia, tidak kampungan macam itu. Gedung Malaysia kami tinggi-tinggi, kalah Jakarta. Iya, maksudnya itu bukan membilang kampungan juga, saudara. Elu ni gue kasih tahu nih buat Elu ni ya. Mana pula gue membilang itu kampungan. Orang Melayu tu suka berseloroh, suka bergurau, suka bercanda. Elu ni agak serius orangnya ni. Pasti Elu kalau makan nasi goreng lek telinga kan. Apa Elu ni merepek Elu ni. Ini adalah orang Melayu Indonesia. Jadi macam seakan-akan yang berkomentar itu mau memulai provokasi ya. Macam dia adalah orang Malaysia supaya terpancing orang Indonesia dengan komentar bahwa itu adalah orang Malaysia gitu ya. Kita tahu ya, sebagian netizen Indonesia itu sangat mudah termakan satu berita itu. Wah, kalau asal dari Malaysia, Oke teman-teman, nah ini ada satu video lagi, kita tengok dulu ya. Ini daripada YouTube Kapten Rais Hamid ya, yang menarik perhatian Sari. Orang Indo menyamar jadi orang Malaysia, klaim makanan tradisi ini. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu ya penjelasan daripada beliau ini. Oke, jangan lupa untuk di subscribe ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul, let's go. Come on yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan lagi butang subscribe, tekan sekarang insya-Allah. Semoga channel YouTube Rais Hamid terus dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Isu pasal klaim rendang ni siapa punya, ada yang kata Malaysia punya, ada yang kata Indonesia punya, ni bukan satu benda yang barulah, dah lama dah pernah viral pun. Tapi pada aku yang lebih menghangatkan isu ni, yang lebih-lebih sangat ni adalah segelintir daripada Indonesia. Jadi baru-baru ni ada orang minta aku buat reaction terhadap satu video ni yang katanya ada masyarakat ataupun ada rakyat Malaysia yang klaim bahawa rendang berasal daripada Malaysia, yang menyebabkan segelintir rakyat Indonesia marah. Tak habis pasal rendang ni. Aduh. Jadi jomlah kita tengok sama-sama video yang dimaksudkan. Jom. Rendang itu asal dari mana? Dari Malaysia. Bukan dari Indonesia. Bukan. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Bukan Malaysia. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Yakin? Okey lah. Oke, itu cuplikannya ya. Macam ni lah. Kalau dalam video tadi tu, kalau yang ada 3 orang yang katanya netizen Malaysia yang telah ditemu bual, yang kononnya mengaku bahawa rendang itu asalnya daripada Malaysia. Alah guys, korang semua bijak pandai lah. Orang Malaysia ke, orang Indonesia ke yang tengah tengok video ni, mesti korang perasan yang ditemu bual itu obviously adalah orang Indonesia sendiri. Aduh, kau nak buat video pun agak-agak lah. Saja mereka cerita. Kononnya dah temu bual netizen Malaysia. Lepas tu netizen Malaysia tu jawab, kononnya mengaku rendang tu daripada Malaysia. Alah, tak payahlah. Okay, benda ni sebenarnya dah jadi kebiasaan dah, segelintir daripada Indonesia yang sengaja nak cari pasal dengan Malaysia sampai sanggup mengada-adakan cerita. Kononnya Malaysia klaim itu, klaim ini. Sekarang ni sampai sanggup menyamar pula. Jadi orang
orang Malaysia. Bukan aku je perasan yang orang tu sebenarnya orang Indonesia, dan bukannya korang saja perasan, tapi dekat video tu sendiri pun aku tengok ada banyak komen yang berasal daripada Indonesia ke Malaysia ke yang mengakui bahawa orang yang ditemu bual itu adalah orang Indonesia sendiri. Alah, tengok cara dia cakap pun, slang dia, bahasa dia pun obviously lah orang Indonesia. Ya, sebelum kita lanjut, orang Malaysia, macam mana pun kita orang Indonesia, cuba cakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu, mereka still tahu kita adalah orang Indonesia. Nah, itu pandainya orang Malaysia ya. Iya, betul teman-teman. Ada orang Indonesia dah cuba sangat dia cakap bahasa Melayu, tetap orang Melayu itu tahu kita adalah orang Indonesia. Padahal dah terlihat sangat ini ya, tapi mereka tahu. Okey, macam inilah kepada orang-orang Indonesia yang segelintir yang sangat koyak dengan berita isu yang katanya Malaysia ni claim rendang ni berasal daripada Malaysia. Aku nak bagi tahu dekat sini lah. Kita orang semua tahu rendang ni memang berasal daripada Indonesia. Makanan tradisi orang Indonesia berasal daripada negara Indonesia. Tapi bila orang Malaysia masak, dia buat versi dia sendirilah. Tapi tak ada orang petikai pun sebenarnya yang rendang tu berasal daripada Indonesia. Dan kepada rakyat Indonesia, kita orang Malaysia ni kan, sebenarnya kita orang tak kisah, tak ambil pusing pun, lantaklah rendang tu nak berasal daripada mana pun. Yang kita orang tahu, kalau rendang tu ada kat depan mata kita orang makan sedap je ya, sampai kenyang. Tak ada kerja pula time kita orang tengah makan, tengah menikmati rendang tu, tiba-tiba dalam otak tu duk fikir, rendang ni berasal daripada mana Tak ada. Yang kita tahu, mungkin rendang tu dimasak oleh mak kita orang, ataupun rendang tu dimakan yang telah dibeli daripada gerai Pak Abu. Itu je yang kita orang tahu. Macam yang telah terjadi dekat video yang kita tengok tadi tu, sebenarnya diorang ni sengaja mengada-adakan cerita kononnya Malaysia claim itu ini benda yang berasal daripada Indonesia. Contohnya yang Riok Ponorogo tu, kan dah jadi isu besar tu bila diorang cek Malaysia tak pernah claim pun Riok Ponorogo tu berasal daripada Malaysia. Haters Malaysia daripada Indonesia yang sengaja mengada-adakan cerita itu, kononnya kita claim Riok Ponorogo tu. Dan macam video tadi tu jugalah, sampai sanggup ambil, mungkin dia dah bayar orang tu, disuruh orang tu mengaku yang dia orang Malaysia, lepas tu cakap rendang tu daripada Malaysia. Padahal tengok slang dia cakap pun obviously lah orang Indonesia. Kan dekat Malaysia kan bersepah rakyat Indonesia yang bekerja dekat sini. Kalau nak upah orang Indonesia, nak suruh berlakon mengaku dorang ni orang berasal daripada Malaysia pun, carilah orang-orang Indonesia yang fasih sikit, cakap bahasa Malaysia nampak fluent sikit dengan slang dan semua kan. Ini kau suruh orang tu mengaku orang Malaysia, tapi kau punya dialek, kau punya slang kau alamak, terang-terang punya Indonesia. Berjadahnya. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen kat bawah. Dan jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga kita semua dikurniakan taufik dan hidayah, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan dari segi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Kapten Rais Hamid ya. Oke, nah itu tadi penjelasan daripada beliau. Semacam manapun orang Indonesia bercakap bahasa Melayu, still juga orang Malaysia di sini faham dan tahu kita itu adalah orang Indonesia. Nah itu salah satu kelebihan orang Malaysia. Itu adalah salah satu konten kreator yang cukup terkenal juga. Dia datang ke Malaysia, lepas mungkin dia mau bayar orang-orang Indonesia yang ada di sini, suruh bercakaplah seakan-akan orang Malaysia mengklaim bahwa rendang itu ataupun semuanya itu adalah punya Malaysia gitu ya, supaya yang berkomentar itu netizen Indonesia, wow panas macam itu ya kan, barulah videonya itu boom dan banyak viewernya. Teman-teman hati-hati juga, jangan terperdaya daripada komentar-komentar yang mencoba memburukkan Malaysia seakan-akan orang itu adalah orang Malaysia. Orang Malaysia jarang tahu berkomentar macam itu. Saya perhati kebanyakan netizen Malaysia itu udah dewasa dan tak ada masa, karena mereka di sini sibuk bekerja cari duit, tak ada masa itu berkomentar-komentar supaya buat kericuhan. Tapi ya teman-teman, saya lihat juga daripada komentar-komentar di video saya ini, mereka orang netizen Indonesia ya, beberapa lah ya, lepas berkomentar macam
dia buat-buat dia adalah orang Malaysia supaya menakut-nakutkan kita gitu ya. Lepas hari kan boleh juga tahu kita ya, boleh tahu juga ya dia itu dari mana, daripada account YouTube dia itu. Lepas hari tengok videonya itu memang dia adalah orang Indonesia, tapi dia tahu bahasa Melayu. Kinan mereka pernah ke Malaysia ataupun jadi TKI ataupun bekerja di Malaysia ini, tak tahulah macam mana. Mereka tahu juga bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi kenapa juga komentarnya tuh negatif kalau mereka dah bekerja di sini? Sepatutnya dah pernah tinggal di sini, ataupun mungkin mereka dah balik ke kampung halaman, dulunya bekerja, memburu-burukan negara yang pernah kita tumbangi untuk bekerja. Saya lihat ramai ya teman-teman, apalagi di TikTok Sari. Di TikTok itu ramai komentar-komentar itu adalah daripada mantan-mantan TKI ataupun orang-orang yang udah pernah kerja di Malaysia gitu. Mereka yang kan mereka tahu keadaan di Malaysia ini seperti apa, kita agak sedikit paham tentang Malaysia seperti apa. Lepas berkomentar itu macam tak puas hati tentang di Malaysia ini, tak tahulah ya, bukannya berterima kasih malah sudahlah ya. So teman-teman, jadi janganlah terperdaya dengan daripada komentar-komentar segelintir netizen yang macam ini ya. Juga untuk teman-teman Indonesia, stop lah ya berkomentar macam itu. Just komentar apa yang mau kalian komentari sebagai kalian adalah orang Indonesia. Jangan mencoba menjadi orang daripada negara lain untuk memprovokasi dan membodoh-bodohi netizen daripada negara kita sendiri gitu ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau ada salah kata daripada apa yang Sari ucapkan, Sari mohon maaf. Kalian juga boleh perbetulkan di ruang komen dekat bawah. So stop lah ya teman-teman. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye!